Kita membuka Amsal 25, kita membaca satu ayat, yaitu ayat ke-28. Amsal pasal 25, ayat yang ke-28, kita akan baca bersama-sama. Amsal 25, ayat ke-28, 1, 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara, di dalam bahasa Inggris ada sedikit lebih poetik ya. A man without self-control is like a city broken into, seperti kota yang dibobol masuk ke dalam, and left without walls, dan ditinggalkan tanpa tembok. Mari kita berdoa sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kami untuk berkumpul di dalam rumah Tuhan pada malam ini. Sebelum suasana liburan dan sebagian orang mungkin akan bepergian, kami boleh bersama-sama mengundurkan diri kami dan berdoa. Dan sebelum kami berdoa, Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh merenungkan sedikit dari firman Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh dan apa yang kami renungkan kiranya melandasi kami di dalam doa nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara, kalau saya tanya apakah Anda sebagai orang Kristen sudah mengetahui dan menggunakan inner powermu sebagai orang Kristen, maka saudara akan jawab apa kira-kira? Ya, tergantung gitu ya, inner power itu opo gitu. Kalau saudara search di Google hari ini inner power, Anda tulis di sana, maka yang muncul itu biasanya ya yang berbau kayak New Age ya, tenaga dalam, meditasi gitu ya, di pinggir air terjun. Misalnya orang pergi ke Bali, terus sekarang lagi musim yang namanya, saya kok tiba-tiba lupa ya, kayak semacam saudara disuruh berbaring di matras begitu ya, di tengah taman, kemudian disuruh merasakan angin bertiup di kulitmu, kemudian coba ya dilepaskan yang dari dalam itu dilepaskan, dan orang itu bisa kayak kesurupan gitu ya, tapi bukan kesurupan ya, dia itu kayak bisa teriak-teriak dan lain sebagainya. Nah setelah itu, wah itu kamu mendapatkan itu inner power, inner peace, kedamaian, kekuatan dari dalam untuk hidupmu. Nah, jadi kalau saudara ketik inner power di Google itu yang keluar adalah yang berbau New Age. Kalau nggak seperti tadi ya misalnya praktik ngobrol sama pohon, saudara. Saudara, di luar negeri itu lumayan musim ya. Jadi mirip-mirip sama yang tadi, tapi sekarang itu bagaimana caranya kita itu bisa mengkaitkan chi di dalam tubuh kita dengan alam semesta ini, ngobrol dengan batu gitu ya, terus kemudian megang pohon yang besar, yang tua, terus kemudian itu mencoba untuk merasakan apa yang pohon atau alam itu mau katakan, dan biasanya yang disampaikan itu adalah aduh kamu merusak bumi gitu ya, kamu itu stres memikirkan hal-hal yang tidak penting, nah, macam-macam. Kok bisa pohon mikir begitu, saya juga nggak tahu saudara ya, tapi itu orang-orang di luar sana. Inner power itu apa ya? Itu yang kamu itu harus keluarkan dari dalam dirimu sehingga kamu itu bisa lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai dan lain sebagainya. Tapi saudara, inner power di dalam Alkitab itu ada, dan bukan yang tadi saudara. Inner power di dalam Alkitab itu adalah yang terjemahan modernnya itu yang tadi kita baca, yaitu self control saudara. Saudara, menariknya di dalam bahasa asli self control itu menggunakan istilah enkrateia. Ini kata-kata yang mirip sama demokrasi saudara. Demokrasi itu demo rakyat, krasi itu dari kratos power. Demokrasi itu kekuatan rakyat. Enkrateia itu adalah inner di dalam, kratos itu power. Jadi inner power itu yang kemudian diterjemahkan di dalam konteksnya Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani, sebagai pengendalian diri. Jadi pengendalian diri itu Alkitab memunculkan itu sebagai sesuatu yang dari dalam dikeluarkan untuk menahan, saudara, menahan apa macam-macam gitu ya, godaan dari luar, menahan hawa nafsu, menahan kedagingan dan lain sebagainya, saudara. Jadi inner power versi Alkitab ya, itu bukan yang tadi kita nggak setuju ya, itu semua ngomong sama pohon, kelepasan di taman, kita nggak setuju itu ya. Tapi inner power dari Kristen itu ada, yaitu ketika Alkitab itu mengatakan kepada kita, misalnya Galatia 5, Paulus bicara tentang buah roh, berbagai sisi dari buah roh, dan di situ dia mengatakan salah satu sisi dari buah roh yang satu itu adalah kamu bisa mengendalikan nafsumu itu dengan kekuatan dari dalam. Nah, kekuatan dari dalamnya ini tanda tanya ya, kekuatan dari dalam apa saudara? Nah, saudara, kalau Anda cari definisi pengendalian diri, self control pada hari ini, maka ada banyak definisi saudara. Tapi sederhananya adalah ya pengendalian diri itu kekuatan untuk mengelola, mengatur keinginan dan hasrat kita, saudara. Atau orang lain mengatakan pengendalian diri itu adalah kalau kamu punya kemampuan untuk menyeimbangkan, menahan keinginan atau hasrat saat ini. Ada yang mengatakan demi keyakinan bahwa sesuatu yang lebih baik, lebih penting itu dijamin di masa depan.
Misalnya begini saudara ya, seorang individu itu dia yang menguasai diri berarti bukan orang yang setiap kali lihat makanan dia nggak bisa tahan. Hello, yang lagi diet gitu ya. Diet itu kan dia susah ya saudara ya. Kalau orang nggak lagi diet, lihat makanan biasa aja. Tapi ada orang ketika lagi diet ya lihat sesuatu itu ya memang sangat menggoda gitu ya. Saudara-saudara kita yang Katolik taat, kalau Katolik nggak taat ya enggak gitu ya. Tapi kalau Katolik taat itu puasa daging di weekday saudara. Ini masa prapaskah ya. Kalau kita kan tetap babi guling masuk gitu ya semua ya. Tapi kalau orang-orang Katolik taat itu masa Lent itu mereka cuma makan seafood. Jadi selama weekday terutama mereka nggak makan daging, nggak makan sosis, nggak makan babi dan lain sebagainya. Dan ya orang-orang mengatakan susah ketika kamu tuh biasa seneng daging, kemudian kamu mesti menahan diri, menahan nafsumu, dan kamu lihat temenmu makan mitore misalnya begitu saudara. Itu susah. Individu yang menguasai diri itu juga misalnya yang tentu kita tahu ya tidak meledak di dalam amarahnya dan kemudian berkata-kata kotor, kasar setiap kali sesuatu itu nggak sesuai yang dia mau gitu. Ada orang yang seperti ini saudara. Atau individu yang menguasai diri misalnya dia mampu menahan keinginannya dan mencari waktu yang tepat untuk keinginannya yang juga baik. Misalnya saudara, Anda nyetir mobil, terus kemudian ada WhatsApp masuk gitu ya. WhatsApp ini penting, WhatsApp ini berguna. Tapi saudara tahu bahwa pengendalian diri itu akan mengatakan kepada otakmu bahwa kamu mesti lihatnya nanti ketika kamu itu tidak lagi menyetir mobil. Nah, ini pengendalian diri saudara secara umum. Atau seorang istri misalnya yang ketika tahu suaminya itu pulang kerja capek-capeknya belum mandi, belum makan, belum duduk, ya jangan langsung dicecer masalah rumah begitu ya saudara. Ini sesuatu yang common begitu ya. Kamu bisa menahan dirimu kah, mengatur hasratmu kah, mengelola keinginanmu kah demi sesuatu yang lebih baik, entah timing yang lebih tepat atau ya sesuatu yang lebih berharga dari apa yang sekedar misalnya orang sakit tadi ya nggak boleh makan tertentu tapi dia nggak tahan gitu ya. Kamu kesehatan lebih penting dibanding makan donat misalnya dan lain sebagainya saudara. Nah tapi saudara kita melihat bahwa macam-macam kasus itu menunjukkan bahwa hal yang seharusnya common sense, kalau kamu kolesterol tinggi ya jangan makan kepiting gitu ya, gulamu tinggi ya jangan makan duren, itu kan ternyata masih sering dilanggar ya oleh banyak orang termasuk kita saudara. Kita lebih tertarik dengan misalnya cerita-cerita yang menampilkan kekuatan adrenalinnya manusia. Tahun 2006 itu seorang ibu bernama Lydia Angyo, umur 41 tahun, sedang mengajak anak-anaknya untuk berjalan di komunitas sekitar komunitas ice hockey. Jadi itu ada orang lagi main ice hockey gitu ya di daerah itu, dan kemudian Lydia ini lagi ajak anaknya. Tiba-tiba orang-orang yang main hoki itu teriak-teriak ya kepada Lydia untuk segera membalikkan badannya. Nah kenapa? Karena ketika dia berbalik ke belakang ternyata ada beruang yang sedang mengincar anaknya. Dan kemudian beruang itu berlari kepada anaknya Lydia dan somehow ini beneran ada beritanya, saudara bisa cari ya. Lydia itu berhasil menghalau beruang salju, ya menendang-nendang beruang salju sampai cukup lama sampai orang itu datang dan kemudian menembakkan tembakan mengusir beruang itu. Kok bisa ya kekuatan adrenalin, kok bisa seorang ibu umur 41 menahan beruang, kita terkesima saudara. Kekuatan adrenalin itu mengesankan. Tapi istilah adrenalin power ini, fight or flight response ini, ya bukan sesuatu yang berguna di sehari-hari. Kita itu gak mungkin bisa bertahan dengan kekuatan adrenalin. Kita gak bisa bertahan di dalam kehidupan kita hanya dengan kemampuan-kemampuan yang muncul ketika kita kepepet misalnya. Ada misalnya kasus seperti tadi ya, dia harus menyelamatkan anaknya, seorang ibu itu bisa tiba-tiba kuat saudara ya, powerful. Kita tidak setiap saat butuh itu, bahkan mungkin seumur hidup gak tentu 1 kali 2 kali kita itu berjalan purely dengan adrenalin saudara. Nah saudara, saya mengatakan ini mengapa saudara, karena di dalam kerohanian kita itu juga bisa seperti ini saudara. Kita ini bisa di dalam melayani Tuhan, berjalan dengan Tuhan itu mengandalkan adrenalin powernya kita. Jadi misalnya KKR, sorry, Pak Tong KKR Kapin gitu ya. Terus kemudian orang itu menyerahkan diri menjadi orang Kristen, bertobat, lagi on fire kan ya. Habis pulang dari KKR itu lagi panas-panasnya itu kerohanian. Lalu dia berjalan dengan kekuatan adrenalin kerohanian itu, tanda kutip, ya mungkin bertahan. Dosa-dosa lama, kecanduan apa, beres semua ya. Kira-kira bertahan berapa lama, saudara? Ya orang yang mengandalkan kekuatan adrenalin rohani itu ya nggak bertahan lama. Kekuatan adrenalin fisik kita aja itu ada limitnya ya. Ketika itu dipakai terus ya orang itu akan drop kemudian, energy crash, ya teler dan lain sebagainya gitu kan. Sehingga saudara mengatakan kalau habis melakukan sesuatu apa yang deg-degannya tinggi kan setelah itu capek ya. Ya karena habis
Nah, rohani juga sama, saudara. Kita bisa mengandalkan adrenalin power, tapi itu nggak long lasting. Pada akhirnya di dalam kehidupan kita, baik secara umum, kita butuh self control, pengendalian diri untuk hal-hal tadi ya, makanan lah, suami dan istri ngobrol lah, mesti ada pengendalian diri. Kerohanian juga perlu pengendalian diri. Sesuatu yang lebih long lasting, sesuatu yang lebih stabil dan panjang, yang bisa menolong kita itu untuk berjalan dengan Tuhan dan melayani Tuhan dengan stabil juga, saudara. Nah, kita rata-rata di dalam persekutuan doa ini adalah para penata layan, sebagian besar adalah pengurus begitu ya, atau orang yang aktif di dalam gereja ini. Saudara, kita itu harus hati-hati ketika kita melayani dan kita mengandalkan powerful rush-nya adrenalin di dalam kerohanian kita. Dan tapi kita itu tidak memperhatikan hal-hal yang mungkin akan mulai mengikis pelayanan kita sedikit demi sedikit. Seperti self control tadi, saudara. Kita perlu self control itu bukan hanya di dalam hidup kita secara umum ya, tetapi juga di dalam hal kerohanian. Bagaimana kita itu peka dengan siasat dari si jahat yang ingin mengikis perjalanan kita melayani Tuhan. Jadi ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara, begitu ya. Kita perlu yang stabil, kita perlu yang long lasting, yang namanya self control itu baik di dalam hal secara umum maupun di dalam hal secara ya rohani di dalam kehidupan kita secara iman, saudara. Nah, saudara, kita mesti tanya, saudara ya, bagaimana kita itu bisa mendapatkan kemampuan seperti ini. Jadi kita akan coba secara umum dan secara khusus, saudara ya, kita jalan bersama. Yang pertama, saudara, kita itu bisa mendapatkan inner power Kristen ini, buah roh ini, pertama dengan mengakui bahwa kita itu membutuhkan, saudara, membutuhkan anugerah Tuhan di dalamnya, saudara. Ini satu kunci yang kita mesti akui ya. Tidak ada orang itu yang akan bertahan di dalam hal pengendalian dirinya sekedar karena misalnya dia itu memiliki pengetahuan bahwa ini hal yang baik, itu hal yang buruk. Itu tidak ada, saudara. Demikian juga sama ya dengan hal yang rohani, saudara. Tidak ada orang itu yang bisa berjalan dengan Tuhan, artinya dia taat kepada Tuhan, cuman sekedar karena dia tahu oh Alkitab bilang A atau bilang B, saudara. Sehingga Paulus itu mengatakan di dalam berbagai sisi buah roh, pengendalian diri itu sesuatu dari satu buah yang utuh tadi ya, kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain sebagainya, yang cuman bisa diberikan ketika orang itu melekat kepada Kristus, saudara. Jadi di luar daripada anugerah Tuhan, di luar dari pekerjaan Roh Kudus, kita itu akan menjadi creature of passion, makhluk yang dikendalikan oleh passion atau keinginan yang menggebu-gebu di dalam diri kita, apapun itu keinginannya, saudara. Nah, misalnya, saudara, kita bisa melihat sejak kejatuhan manusia, Adam dan Hawa misalnya di Taman Eden ya, dia digoda oleh iblis, ambillah buah ini terlihat menarik begitu ya. Kita bisa tanya, apakah Adam dan Hawa itu tidak tahu bahwa buah itu buah yang dilarang? Jawabannya ya tahu. Jadi dia ini mengerti, oh ini nggak boleh. Tuhan bilang semua di taman ini boleh kamu makan kecuali buah yang satu itu yang di tengah. Jadi dia tahu, saudara, tetapi dia itu tidak tahan. Jadi dia mengerti, tapi dia tidak tahan, saudara. Dia kemudian ambil. Sehingga saudara tidak heran ya, Alkitab itu akan membagi dua macam orang nantinya. Di dalam perjanjian baru lebih jelas, yaitu orang-orang yang ikut Tuhan, yang keinginannya ditundukkan di bawah otoritas dari Tuhan, dan orang-orang dunia yang disetir oleh, bukan disetir oleh iblis ya, disetir oleh insting mereka. Jadi ini logikanya 2 Petrus misalnya, 2 Petrus 2 itu ayat 12 dia menjabarkan ya, kalau secara ekstrim, kalau semua orang itu tidak ada anugerah umumnya Tuhan yang menahan kejahatan, maka semua orang itu akan liar seliar-liarnya seperti binatang, saudara. Itu 2 Petrus, saudara. Ada orang yang kemudian itu akan, ya dia pengen curi, dia curi, dia pengen bunuh, dia bunuh, begitu ya. Banyak cerita hari ini kan seperti ini ya. Ada orang yang sampai liar sekali, tapi ada juga orang yang mungkin sebetulnya tidak sampai seliar itu, tapi mereka menuju ke sana, saudara. Jadi 2 Petrus itu menggambarkan orang itu dunia ini yang dikuasai oleh passionnya di dalam hati. Mereka akan give in dari hal-hal yang kecil sampai kemudian makin parah, regress makin parah, sampai ke hal yang paling liar, saudara. Saudara, kita kemarin kalau Bapak Ibu datang ke dalam speak ya, maka Pendeta Benyamin kalau tidak salah dia mengatakan power itu tends to corrupt. Kuasa itu akan cenderung untuk membuat orang itu ya melakukannya atau menggunakannya sesuai dengan keinginannya. Nah, kalau orang itu mendapatkan absolute power, kuasa yang tidak terbatas, yang absolut, dia pasti korup juga absolutely. Jadi sebetulnya setiap orang itu
dia akan selalu saudara coba untuk menggunakan keinginannya, hasratnya, kemungkinan di depan matanya untuk ya kenikmatannya sendiri, dan makin dia diberi loss itu ya dia makin akan gali lebih banyak saudara. Maka misalnya orang itu kan ini secara umum ya, kan nasihat-nasihat umum ini kan penting ya. Misalnya orang itu tahu kelemahannya dalam hal makanan. Ya, ini umum sekali ya, tidak harus orang Kristen itu bisa lemah dalam makanan, orang Kristen juga bisa. Berarti kalau lemah di dalam makanan, siasatnya apa? Ya siasatnya ya sederhana ya. Misalnya, tolong ingatkan ya, kalau aku lagi snacking tanpa ngerem, makan chips gitu ya, saya itu bisa makan chips. Saya masih ingat ada Pak Alan di sini waktu kakek regional itu, saya nawarin satu mobil mau makan chips gak? Ternyata semua bapak-bapak dalam satu mobil itu gak ada yang makan chips, cuman saya gitu ya. Terus saya dikasih peringatan, diingatkan oleh Pak Alan dan yang lain, hati-hati loh ya, chips itu gak sehat, betul ya. Tapi saya tuh gak tahan, begitu sudah dibuka pasti pengen makan chips, mau itu yang kemasan gede juga habis. Ya jadi lebih baik apa? Lebih baik gak beli. Kalau beli pasti buka dan habis. Padahal kan mungkin sebetulnya kalau cuma ambil berapa biji ya enggak apa-apa ya, ada dokter di sini gitu ya, tapi nggak tahan. Ya berarti siasatnya ya ojo beli, jangan ngestok gitu ya, jangan kemudian kamu sengaja untuk simpan di rumah, dan jangan makan sendiri kan gitu ya. Ini kalau secara umum orang ketagihan kan gitu ya. Tapi ya kita itu kan akan cenderung cari cara supaya kita itu tidak kelihatan kan saudara. Ya tentu chips itu ya kalau saya makan paling banter nggak sehat, tapi kan nggak membuat saya jadi berdosa ya. Tapi di dalam hal-hal dosa itu kan sama ya. Di dalam hal-hal berdosa itu kan juga ada ya. Orang yang dia itu sedikit lah, kemudian sebisa mungkin orang tidak tahu gitu ya, sekresi, tersembunyi, dan kemudian dia give in, dia ambil powernya sedikit demi sedikit. Di dalam pelayanan juga bisa ya. Di dalam pelayanan itu orang juga bisa begini, misalnya ketika dia itu dipercaya, dapat trust dari hamba Tuhan, dapat trust dari pengurus, dia dapat trust dari jemaat. Kemudian orang tidak lagi bertanya. Kalau orang baru pelayanan misalnya dia lakukan sesuatu kan orang tanya ya, kenapa ya Pak kok begini gitu ya. Tapi kalau orang itu sudah puluhan tahun kan orang kan sudah tidak tanya lagi. Oh ya sudah pasti kalau Bapak ini oke gitu ya, kalau Ibu ini oke. Hati-hati saudara. Trust itu mungkin pintu masuk self control yang kemudian mulai tergerus saudara. Macam-macam saudara, kita bisa macam-macam bicara saudara. Tapi kalau Anda lihat orang-orang di dalam Galatia ya, lawan dari buah roh itu ya banyak. Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, anger, dan macam-macam saudara Paulus sebutkan. Ini adalah hal-hal yang secara rohani lebih dari sekedar hal misalnya ya makanan juga penting ya. Makanan itu muncul di dalam banyak surat Paulus bukan karena makanannya, tapi karena orang itu kalau makan dia merasa dia itu berhak, sehingga dia itu akan cenderung untuk memamerkan kepada saudaranya. Misalnya satu yang soal makanan ya, orang Yahudi nggak makan apa, orang Yunani makan apa, itu kan soal menunya saudara. Tapi juga yang kedua Paulus bilang dalam hal makan ada yang makan kenyang, ada yang lapar di dalam Korintus. Ada yang minum sampai mabuk, ada yang nggak kebagian makanan. Jadi mereka bawa makanan sendiri dan ada yang kemudian ini punyaku gitu ya. Makanan itu penting bukan karena makanannya, tapi karena hal-hal di baliknya. Nah, saudara bisa lihat di dalam Galatia 5 itu kan Paulus sebutkan banyak. Ini hal-hal yang kita sebagai orang Kristen yang pelayanan mesti perhatikan, saudara. Tadi self control yang saya kasih contoh di awal, misalnya buka WA di mobil ya penting, tapi tidak lebih penting dari hal-hal yang esensial saudara, hal-hal yang mungkin kita jarang pikirkan self control di dalam kaitan dengan misalnya envy, iri hati misalnya, di dalam kaitan dengan divisions, ngegeng-gengan gitu ya, Galatia. Self control di situ perlu. Di dalam rivalry ya, persaingan di dalam pelayanan begitu ya. Idolatry itu kan biasa urusan daripada individu dengan Tuhan begitu kan ya. Oh ya saya punya berhala ini, Tuhan tahu dan lain sebagainya. Tapi Paulus tulis ini di dalam kaitan dengan hidup komunitas. Bagaimana saudara orang di dalam sensuality itu di dalam hawa nafsu yang membara dan lain sebagainya. Ini hal-hal uncontrolled life, hidup di dalam passions yang menjadi lawan daripada orang Kristen yang mestinya punya self control. Jadi saudara, secara umum saudara tahu tadi ya, kalau kamu lemah dalam makanan, ya jangan stok snack. Ya. Kalau orang itu lemah di dalam pornografi, ya jangan handphonenya bebas begitu. Misalnya anak remaja. Kalau orang itu lemah di dalam mulut, ya jangan join lebih banyak grup WA
gitu kan ya. Makin gosip itu nanti di semua grup WA dan lain sebagainya. Tapi secara rohani juga sama, saudara. Kita ini mesti saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kelemahan daripada kita sendiri dan kelemahan dari komunitas kita. Bapak Ibu mungkin bisa menilai sendiri ya, kira-kira sebagai satu gereja Geri Graha kita perlu self control di dalam hal apa, saudara? Kalau pengajaran ya kayaknya lumayan terkontrol ya. Jadi mungkin bukan di dalam pengajaran, tapi di dalam hal apa, saudara? Nah, saudara bisa kumpulkan sendiri dan doakan begitu ya. Hidup di dalam passions itu menarik, saudara. Hidup di dalam passions itu dia punya daya tarik yang besar. Nah, terus setelah kita menyadari kita perlu self control di dalam baik secara umum kehidupan kita tadi atau secara rohani sebagai gereja Tuhan, kita mesti melawannya dengan apa? Kesadarannya oke, saya perlu self control. Melawannya dengan apa, saudara? Kalau tadi seperti orang-orang dunia itu kan dengan kekuatan dari dalam gitu ya, dengan will power, kekuatan kehendak. Jadi ada orang misalnya di Alkitab ada ya, kamu kalau sangat gila dengan makanan, salah satu dosa maut itu kan gluttony ya, itu rakus. Maka memang saudara, di dalam latihan kerohaniannya itu puasa. Itu ada saudara, di dalam tradisi gereja juga ada gitu ya. Kamu lemah di dalam apa, kamu perangi itu dengan fast, dengan puasa di dalam hal itu. Itu bisa saudara, willpower. Tapi seperti contoh tadi ya, orang yang pakai adrenalin itu gak long lasting saudara. Orang yang habis KKR tadi dia menggebu-gebu, bertobat, belum tentu dia sungguh-sungguh bertobat kan ya. Belum tentu kemudian dia itu akan kuat, saudara. Orang itu bisa waktu pertama join di dalam gereja, habis katekisasi itu bisa semangat, saudara. Tapi ya kita tahu gak ya, setiap kali katekisasi itu kan ya setelah berapa bulan gitu ya orangnya enggak ada semua. Gitu. Kita bisa saja, saudara, kita mengandalkan itu ya, mengandalkan hiruk pikuk, adrenalin, ya, freshness, sesuatu yang baru tuh ya pasti menarik dan lain sebagainya. Tapi stability itu penting. Gimana caranya? Willpower itu nggak bisa mengcover sampai kepada hal yang jauh, saudara. Maka yang pertama, saudara, tentu ya kita cepat ya, anugerah Tuhan itu perlu. Kita perlu anugerah Tuhan karena hanya Dia yang bisa membantu kita untuk menundukkan hati kita yang Yeremia katakan itu penuh dengan kebohongan. Anugerah Tuhan tentu. Tapi yang kedua, saudara, kita perlu yang namanya disiplin rohani. Kita perlu yang namanya disiplin rohani seperti puasa tadi barangkali, seperti persekutuan doa pada hari ini. Dan yang ketiga, saudara, kita perlu komunitas yang cerewet. Bukan komunitas yang cerewet untuk hal yang tidak penting, tetapi untuk hal-hal penting di dalam gereja kita, saudara. Kita perlu komunitas yang saling mengingatkan kita ketika kita itu bermain dengan kontrol yang lepas tadi. Ketika kita itu menyerahkannya kepada pihak-pihak lain, ya hawa nafsu kita, keinginan mata kita, gitu ya, keinginan dari keangkuhan hidup, ya. Saya pernah khotbah ini dalam Yohanes. Kita perlu memeranginya dalam hal itu. Saudara. Kita perlu anugerah Tuhan. Kita nggak bisa lawan itu dengan diri kita sendiri. Kita perlu kemudian disiplin rohani. Kita sendiri mempraktekkan disiplin rohani dan kita perlu komunitas yang cerewet di dalam hal-hal yang benar. Kita perlu orang-orang yang berjuang bersama untuk longevity, untuk ketahanan uji jangka panjang di dalam kerohanian. Kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita seperti dalam hal makanan, di dalam hal WhatsApp, di dalam hal yang lain-lain. Dengan kekuatan kita sendiri, kita perlu menggunakan semakin banyak orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita meraih hal yang kita inginkan itu. Misalnya di dalam Alkitab Tuhan Yesus pernah memberikan contoh ya, di dalam Matius, orang yang dilepaskan dari roh jahat dan kemudian rumahnya itu bersih, tapi roh jahat itu kemudian kembali ke rumah itu dan mengintip ke dalam dan rumah itu bersih tapi kosong, saudara. Dan kemudian dia bawa teman-temannya lebih banyak masuk ke dalam diri orang itu. Ini kan sebuah gambaran untuk orang yang dia berhenti, saudara. Dia berhenti dari apa yang tadinya dia lakukan yang jahat itu, tapi kemudian dia tidak membangunnya dengan ya kerohanian yang baik, saudara. Kita perlu bukan cuma membersihkan ya, kita bisa bersihkan banyak orang masuk ke dalam gereja kita. Tapi kemudian bagaimana kita itu bersama membangun diri kita dan orang-orang lain. Kita perlu itu, saudara. Kita perlu rumah bukan saja yang bersih, tetapi juga yang terisi. Kita perlu yang ada anggotanya di dalamnya, yang kemudian bisa bersama-sama membangun rumah itu bagi kemuliaan Tuhan. Dan itu tidak bisa dilakukan seorang diri. Orang yang rumahnya bersih itu, dia tidak bisa bertahan lama, saudara. Karena sebentar saja begitu ya.
dan kemudian dia dikuasai lebih banyak roh jahat. Saudara. Willpower kita tidak bisa, kita perlu anugerah Tuhan, kita perlu disiplin-disiplin rohani, dan kita perlu komunitas yang cerewet kepada satu sama lain. Nah, kiranya ini boleh menjadi perenungan kita, saudara. Kita nanti akan berdoa untuk hal-hal yang umum ya, stabil, hal-hal yang mungkin sifatnya adalah keseharian di dalam jemaat. Nah, kita perlu berdoa untuk gereja kita yang faktanya, saudara, jumlah jemaat di Geraha itu naik, tetapi jumlah orang yang pelayanan dan yang bersekutu turun, saudara. Jadi itu sesuatu yang aneh ya. Jumlah jemaat naik, jumlah PD dan KTA tidak naik. Jumlah yang pelayanan tetap kurang. Sehingga minggu depan nggak ada yang pelayanan gitu ya di dalam PD katanya. Jadi kita perlu doakan untuk hal ini, saudara. Kita perlu longevity dan bukan adrenaline rush. Kita perlu kerohanian yang stabil, kita perlu self control untuk kita sendiri dan untuk komunitas kita, bukan sekedar menggebu-gebu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk perenungan singkat kami. Sebentar kami akan berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pada kami hikmat untuk mendoakan apa yang perlu dan mendoakan apa yang gereja kami perlu doakan sebagai komunitas yang melayani Tuhan. Kami kekurangan di dalam banyak hal, maka Tuhan tolong cukupkan hikmat kami sehingga kami boleh berdoa apa yang sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.